Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah jalan Jumat yang saya muliakan dan semoga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan tiada yang paling utama, saya selaku hati mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman yang telah diberikan kepada kita. Kekuatan dan kesehatan diberikan kepada kita sehingga kita semua sempat hadir di tempat ini melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan semoga ibadah Jumat hari ini bukanlah ibadah yang paling terakhir yang kita lakukan, tetapi akan berkelanjutan sepanjang hayat masih di kampung barat. Hadirin dan saya muliakan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam patut kita kirimkan kepada kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang telah membawa kita dengan ajarannya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Apabila ajaran yang dibawa dijadikan petunjuk bagi kita semua umat Islam yang beriman dan bertakwa, insyaallah bahagia dunia, bahagia akhirat kita akan peroleh sebagaimana doa sang mujagat yang sering kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin yang saya muliakan. Tapi fenomena yang terjadi di luar sana, yang jauh di sana, banyak sekali umat Islam yang mengaku beriman, tetapi apa yang dilakukan sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan tidak sedikit yang membawa ajaran-ajaran yang bahkan bisa sesat dan menyesatkan umat Islam. Makanya pada kesempatan saya mengajak kaum muslimin seagama dan seiman, mari kita berumali Al-Quran dan Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena dalamnya sudah ada perbedaan antara hak dan yang batil. Yang hak mari kita laksanakan, tetapi yang batil mari kita tinggalkan. Bagaimana bisa kita ketahui mana yang hak, mana yang batil? Tentunya kita membaca Al-Quran, membaca lengkap dengan artinya. Apa arti Al-Quran? Itulah yang kita terapkan, dianjurkan untuk lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi kalau kita dilarang melaksanakan, tentunya kita sependapat sebagai umat Islam yang beriman, mari kita tinggalkan. Hadirin yang saya muliakan, semua mulia dapat Allah Subhanahu wa taala. Dikala Rasulullah masih hidup, ada seorang hamba yang datang menghadap ke beliau. Ya Rasulullah, ajari aku yang singkat, nasihati aku yang singkat, sehingga nasihat itu bisa saya laksanakan dan bisa membawa saya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat ada 3. Yang pertama, faqala idza kunta fi salatihim fasalli salatan wa'din. Jika engkau salat, maka salatlah seperti orang yang salat, yang akan bepergian dan tidak akan kembali lagi melaksanakan salat. Nasihat yang pertama yang dikandung maksud salat merupakan tiang agama kita, Islam. Inna dina indallahi Islam. Apabila salatmu kau lalaikan, maka salatlah kau lalaikanlah tegaknya agamamu.
Apabila salat kau remehkan, maka kau remehkan agamamu. Kemudian sungguh banyak orang yang melaksanakan salat, tetapi salatnya tidak mencapai tujuan. Apa tujuan salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatlah kamu hingga salatmu itu mampu membawa dirimu untuk tidak berbuat keji dan tidak berbuat munkar. Tapi apa yang terjadi? Banyak saudara-saudara kita, entah siapa yang salah. Sebelum salat perhatikan, berwudu, wuduknya saja asal membasuh, asal membasahi kedua tangan. Niatnya tidak jelas, cepat-cepat selesai. Apalagi kalau terlambat datangnya ke masjid. Tidak membasuh sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, oleh Rasulullah Muhammad SAW, hingga wuduknya saja tidak sempurna, kemudian dia masuk ke melaksanakan salat. Belum lagi dilanjutkan dengan niat. Niat memang setiap saat niat lillahi ta'ala. Apakah betul-betul apa yang kita laksanakan lillahi ta'ala? Banyak yang salat karena kebetulan bertuanya alim, kebetulan bertuanya rajin pergi sembahyang, makanya dia juga salat. Banyak orang salat karena melihat tetangganya rajin salat, dia ikut salat. Yang sesungguhnya salatnya bukan lillahi ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh tetangganya, ingin dipuji oleh sesamanya. Ini yang sangat berbahaya bagi kita semua kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang kita lakukan tentunya diharapkan indah semua karena Allah Ta'ala, diserahkan semua karena Allah Ta'ala. Dilanjutkan ketika mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita sudah bersaksi bahwa tidak ada yang besar di dunia dan di alam sana selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataan masih banyak yang mengaku saya yang paling baik, saya lah yang paling beriman, saya lah yang paling bertakwa, saya yang paling hebat, saya lah yang paling mampu, melupakan takbir yang diucapkan ketika melaksanakan ibadah salat, melaksanakan salat di hari semalam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kecillah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di hadapan sesama manusia. Bukankah itu yang terbaik? Daripada kita meninggikan diri kita di hadapan sesama, maka saat itu juga kita akan jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah manusia sama diciptakan ke muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah kepada Allah. Jangan lagi kita meninggikan setelah saya Allahu Akbar, kita tinggikan lagi derajat kita. Saya yang paling ini, saya ini, saya ini. Tidakkah Rasulullah di zaman hidupnya, Allah Rasulullah yang kita harus menemani setiap bulan, setiap maulid kita peringatkan Allah Rasulullah yang betapa mulia. Rasulullah pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin negara, panglima perang ketika ada perang yang mengganggu agama kita, beliau langsung tampil di dalam perang. Mau dan ikhlas membantu sang tuan serta mengangkat kaum yang tidak mampu yang itu. Tanpa memperkenalkan diri, saya Muhammad. Sementara yang dibantu menjelek-jelekkan Rasulullah. Wahai anak muda, betapa mulia hatimu. Jangan sampai engkau ikut-ikutan sama yang bernama Muhammad, yang menipu, yang senantiasa berbohong. Padahal siapa yang mengangkat adalah Muhammad Rasulullah. Tidak pernah dia perkenalkan, saya angkat ini wahai orang tua agar kamu masuk Islam tempat mengikuti ajaran. Tidak pernah. Rasulullah senantiasa memperlihatkan suri kebenaran di tengah masyarakat. Tutur katanya, sepak kerjanya, selalu mencirikan contoh-contoh airnya. Semua lawan bisa menjadi kawan dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian, tidak setelah salat antara salat Jumat, kemudian salat Asar, salat Asar ke salat Maghrib. Ini waktu-waktu harus dipelihara hadirin yang berbahagia. Bukan setelah salat Maghrib. Ada yang salat setelah salat tempatnya di Maliau sana, Makaroke. Ada yang salat setelah salat tempatnya dijual miras di sana, minum miras. Ada yang salat tempat salat berkumpul mencemoohkan sesamanya. Padahal di dalam Al-Quran semua sudah dilarang. Minuman keras dilarang di dalam surat Al-Imran, surat Al-Maidah ayat 90-91. Dilarang di sana. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun minal syaitan fajtanibuhu. Minuman
minuman yang memabukkan, zat yang memabukkan. Apabila kita konsumsi memabukkan, bisa merubah dari akal sehat menjadi tidak sehat. Tetangga dikira istri, anak dianggap istri, setelah kita akal kita menjadi tidak sehat. Ini karena sesuatu yang memabukkan. Allah melarang di dalam surat Al-Maidah. Itu lebih keji dari perbuatan setan. Kemudian setelah salat masih berkumpul mencemohkan, menggunjing orang lain. Tidak akan di dalam surat Al-Hujurat sudah dijelaskan. Janganlah satu kaum menolok-nolok kaum lain, karena boleh jadi dia itu lebih bagus daripada kamu yang menolok-nolok. Sedangkan kalian kemakan selama bangkai sesama. Kemudian setelah salat, dia tidak menghargai perbedaan pendapat, perbedaan golongan, perbedaan suku, perbedaan ras, bahkan perbedaan agama. Padahal di dalam surat Al-Hujurat sudah dijelaskan, ya ayuhan nas, inna halakan min sakari ta'udza wa ja'alnakum syu'uban likabair al-tarahu inna akramakum indallahi atqakum. Perbedaan dan perbedaan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan agar kita saling mengenal. Tetapi siapa yang terbaik di antara sesama hamba adalah yang terbaik akhlaknya, yang terbaik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang yang banyak muncul. Apalagi di era sekarang ini menjelang pilkada. Di tempat lain di bangun itu bagus, tapi di tempat lain si bombek-bombek karena berbeda pilihan. Mertua dengan menantu berbeda pilihan, tidak saling ngomong. Sepupu dengan sepupu tidak saling ngomong karena berbeda pilihan. Tetangga dengan tetangga balik kanan balik kiri karena beda pilihan. Padahal wujud demokrasi sudah tercermin di dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada mata sipit, ada mata bola, ada rambut keriting, ada rambut lurus. Tetapi siapa yang terbaik di antara kami adalah yang paling baik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita terapkan di muka bumi ini, khususnya di Kampung Bamudi dan sekitarnya, insya Allah pilkada nanti apapun jadinya pasti akan aman. Karena siapa yang terpilih pasti itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hargai perbedaan. Wujudkan perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW yang sangat mencintai perbedaan. Tidak akan dipertegas dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Pilihanmu, pilihanku. Agamamu, agamaku. Tidak usah kau ikut agamaku. Menandakan mari kita beriringan satu kata mencapai tujuan kita masing-masing. Tapi yang terbaik ialah yang paling baik iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara bersaudara muslimat, sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, mari kita gunakan kesempatan pada saat ini menjelang pilkada untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Memilih yang terbaik daripada yang baik, karena pilihan kita menanggung risiko. Kalau kita salah pilih, tentunya nanti 5 tahun akan dirasakan oleh rakyat di mana pemilihan itu berada. Tapi kalau kita tepat memilih sesuai yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, pilih yang terbaik. Karena siapa yang terbaik tentunya akan membawa masyarakat daerah kita untuk semakin baik, semakin baik. Jangan kita memilih karena satu sogokan, karena jangan sampai darah yang sudah bersih kita konsumsi sogokan yang haram akan mengalir darah-darah haram yang akan dinikmati oleh sesama kita yang seharusnya tidak menyentuh hal-hal yang haram. Hadirin yang saya muliakan, sekali lagi wasiat, nasihat, petunjuk Rasulullah kepada yang berhadap kepada beliau tadi, yakni jika engkau salat, maka laksanakanlah salatmu seolah-olah kamu tidak akan kembali lagi melaksanakan salat. Perbaiki salat kita, perbaiki salat kita. Dengan salat itu kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan dengan salat itu bisa membawa kita inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita jauh dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Karena sesungguhnya kalau kita salat dengan baik, salat dengan baik, insya Allah Allah akan menunjukkan kita ke jalan yang mudah, hal-hal yang baik, dan membawa kita kepada bahagia dunia, bahagia akhirat. Sebagaimana doa satu jalan yang sering kita ucapkan setiap selesai salat, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bukan kita berdoa kemudian kita lakukan yang bertentangan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian wasiat yang kedua, wala tatakallam bikalamin ta'diru minhu kadar. Janganlah engkau berucap yang karena ucapanmu membuat kamu harus minta maaf, apakah hari ini atau hari esok. Ini banyak yang terjadi. Semua bisa menimpa siapa saja karena lidahnya badan biasa. Sampai terbit banyak istilah sekarang gosip. Bertebar di mana-mana fitnah, bertebar di mana-mana hujatan, bertebar di mana-mana kebencian yang dilakukan. Kalau kita perhatikan, bahkan semua lapisan tidak terlepas dari yang mengaku Islam, beriman dan bertakwa pernah mengalami hal serupa. Hujatan di mana-mana, fitnah di mana-mana. Semua jelek karena tidak beriringan, tidak bersama-sama satu golongan, semua dijelek-jelekkan. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar atau jangan bohong. Ini sudah perintah di dalam Al-Quran. Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah melakukan ucapan-ucapan yang tidak benar, perkataan bohong. Kita lebih diam, ada istilah diam itu mas, daripada kita membicarakan kejelekan orang lain. Yang baik saja kalau orang itu tidak mau dibicarakan, itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menceritakan aib seseorang. Senangkah kalian memakan bangkai seseorang, kata Allah dalam surat Al-Quran. Ini sudah dipertegas. Jangan sampai kita terbawa fitnah. Jangan sampai kita terbawa hasutan. Jangan sampai kita ikut-ikut memfitnah yang sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Di era sekarang itu yang banyak terjadi. Fitnah dan fitnah merajalela, menjelek-jelekkan sesamanya. Padahal kalau kita lihat, Islam adalah bersaudara. Kita bersaudara. Kita dipersaudarakan karena satu agama. Bisa jadi kita dipersaudarakan karena satu kabupaten. Kita dipersaudarakan karena satu golongan. Maka apabila di antara saudara ada yang bertikai, damaikanlah keduanya, karena itu sesungguhnya yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak memperuncing keadaan, akhirnya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat bisa terusik. Yang merasakan dampak buruknya adalah kita juga yang hidup dan berkehidupan di kabupaten. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dan kemenangan dengan kemenangan yang ada. Jaga lisanmu, jangan sembarang bicara, apalagi mencemoohkan orang lain. Taati Rasulmu, taati Tuhanmu, taati ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya kita berada pada saat suatu kemenangan, yakni kemenangan yang ada. Yang ketiga, wasiat Rasulullah, bertekadlah tidak akan memiliki apa yang dimiliki orang lain. Bertekadlah tidak akan memiliki apa yang dimiliki orang lain. Di dalam kehidupan keseharian kita, banyak sekali orang memaksakan ingin memiliki apa yang dimiliki tetangganya, sehingga sepatutnya dia tidak melakukan korupsi. Dia lakukan korupsi karena memaksakan kehendak keinginannya. Tetangga punya mobil, dia ingin mobil, dia ingin menginginkan. Tetangga punya mobil satu, dia ingin punya mobil dua. Tetangga punya sawah luas, kebun luas, dia ingin lebih dari itu. Padahal sesungguhnya dunia ini sifatnya menipu. Ini yang kadang terjadi, yang memaksakan diri kita untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, sehingga kita menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran Rasulullah Muhammad SAW.
korupsi di mana-mana, menjual keuntungan dilebih-lebihkan, bila perlu takarannya disiasati agar menjadi kelihatan lebih banyak pada sesungguhnya di bawah terdorong ke atas, sehingga ketika ditakar kelihatannya cukup, padahal itu adalah tipuan. Ini yang banyak terjadi, memaksakan, semua memaksakan, karena apa? Ingin memaksakan diri untuk menguasai apa yang dikuasai oleh sesamanya. Halal, haram, baik atau tidak, semua ditempuh untuk memiliki apa yang dimiliki tetangganya. Istidadu, tetangga beli kipas angin, dia yang kepanasan. Tetangga pasang AC, justru dia yang kedinginan. Cerita kemana-mana, pinta kemana-mana, karena memaksakan diri untuk menguasai, memiliki apa yang dimiliki oleh tetangganya. Bahkan tidak segan-segan melakukan korupsi, bahkan mencuri mengambil hak orang lain karena ingin memiliki apa yang seperti dimiliki oleh tetangganya. Melalui kesempatan ini, saya berharap, saya mengajak untuk kita semua, irilah kepada sesama hamba yang senantiasa taat melaksanakan perintah ajaran agama. Salat 5 waktu, iri kepada tetangga yang sering salat di masjid 5 waktu sehari semalam. Irilah kepada tetangga yang senantiasa bangun tengah malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat tahajud. Irilah kepada tetangga kita yang senantiasa tidak pernah meninggalkan salat duhanya. Iri dan irilah kepada tetangga kita yang senantiasa melaksanakan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Karena apabila Anda iri dengan itu, maka Anda akan mengikuti apa yang dilaksanakan, yang akan membawa kita pada bahagia dunia, bahagia akhir, bukan malah sebaliknya. Bukan sebaliknya yang terjadi. Kalau kita iri karena dunia, maka dunia itu akan menyengsarakan kita. Tetapi kalau kita iri karena akhirat, maka akhirat itu akan membawa kita bahagia dunia, bahagia akhirat kelak. Insyaallah. Hadirin yang saya muliakan, dan semoga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat kesimpulan, karena di dalam Al-Quran surat Al-Qasas sudah dijelaskan, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Senantiasa Allah memerintahkan kehidupan, mencari kehidupan akhirat, akhirat yang utamakan, karena dengan akhirat akan ikut dunianya, bukan dunia dulu. Kalau dunia dulu didahulukan, maka belum tentu akhiratnya akan ikut. Tetapi kalau akhirat kita dahulukan, maka dunianya akan ikut. Kita berusaha akhirat kita di dunia ini, otomatis dunia akan ikut. Dan carilah kebahagiaan yang kamu. Kemudian jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Wa'azim kama asanallahu laka. Jangan berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah SAW, melaksanakan wasiat Rasulullah ini kepada umat yang menghadap kepada beliau tadi, insya Allah kita laksanakan, maka bahagia dunia, bahagia akhirat kita akan peroleh. Mulai saat ini sampai ke alam sana, akhir kelak, insya Allah. Kesimpulan, mari kita laksanakan syarat kita dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita melukai sesama. Ingat saudara-saudara seagama dan seiman. Wallahi la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman. Rasulullah mengucapkan 3 kali, wallahi la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarrakahu, ialah orang yang tidak pernah aman tetangganya karena gangguannya. Boleh saja orang tidak bisa tidur karena lisan kita. Boleh saja orang malu keluar dari rumahnya karena lisan kita. Karena lisan badan binasa. Hindari ini, karena ini dilarang oleh ajaran agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian irilah terhadap orang yang senantiasa melaksanakan perintah dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika kita iri dengan orang-orang seperti itu, insya Allah kita akan terikut dengan beliau, ikut melaksanakan perintah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan menghindari apa yang dilarangnya. Dengan iri seperti itu, insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat sekali lagi kita akan rasakan. Jangan iri karena tetangga memiliki sesuatu kemampuan, kemudian kita iri dan paksakan diri, maka kesengsaraan juga pada akhirnya akan kita peroleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibu da'watil hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi a'yunil nadirin wa taghin wa qulubil hasidin wal baghin kama ahbayta ruha bil jasad innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Sembunyikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Sembunyikan hamba-hamba-Mu ya Allah. Sembunyikan kami semua ya Allah dari pandangan makhluk-Mu yang berhati dengki, sebagaimana Engkau sembunyikan di dalam tubuh. Sungguhnya Engkau lah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wasqurullaha yadhkurkum wa ad'uuhu bi fadlihi ya'tikum wa la yashkurullahi akbar. Wallahu ya'lamu